kayaknya kita harus mengembangkan kekuatan santet kita ya. Daripada kita menghabiskan dana jutaan triliun Aluturista mahal-mahal gitu kan. kayak di timur kita bilangnya Kesuangi ya. Suangi. Kalau memang itu beneran ada, berarti ya tolong unjuk diri kan, supaya kita bisa menjadi negara superpower itu dah. Kalau mereka Ketika Oppenheimer menciptakan bom atom itu, lalu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Indonesia itu lagi dijajah sama Jepang waktu itu ya. ya benar. Nah, secara tidak langsung, Oppenheimer ini membantu kemerdekaan Indonesia. Termasuk Einstein juga, karena Ya. dia yang merumuskan teori relativitas khusus. E sama dengan mc kuadrat itu kan dasar dari pembuatan atom itu kan. Iya. Nah, dan Einstein menandatangani surat itu yang dikirim ke Presiden Amerika Serikat Roosevelt kalau nggak salah. Ya. Nah itu dia. Oke, kita ketemu lagi sama Bang Muin di part ketiga ya. Bahas film-film tentang sains yang menurut Bang Muin menarik untuk kita bahas. Seperti janji kita di video sebelumnya, kali ini kita bakal bahas film Oppenheimer. Nih Bang Muin, sama sih kayak Theory of Everything, tapi ini mungkin agak lebih berat. Bahkan orang awam tuh banyak yang bingung ketika nonton film ini. Ini film apa sih? Ini terlalu berat, bla 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 bla. Saya pengen Bang Muin coba menyederhanakan ini. Biar mungkin setelah ini teman-teman yang belum sempat nonton ataupun sudah pernah nonton sebelumnya, jadi pengen nonton lagi gitu. Dan sudah paham dulu nih kulit-kulitnya di video kita, baru mereka nonton lagi dan mungkin bisa lebih paham. Oke, Bang Muin, silahkan mungkin menurut Bang Muin kira-kira film ini garis besarnya tentang apa sih? Oke, jadi film Oppenheimer ini menceritakan tentang kisah Oppenheimer sendiri ya. Ya. Salah satu fisikawan juga yang memimpin salah satu proyek yang disebut sebagai Manhattan Project. Nah, itu adalah proyek pertama yang dikhususkan untuk membuat bom atom pertama di dunia. Nah, bom atom itu apa sih sebenarnya? Bom atom itu adalah bagaimana kita memecah inti atom gitu. Nah, memecah inti atom, misalnya uranium atau plutonium, ya kan? Nah, pada saat inti atom itu dipecah, itu akan menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, sebarannya itu akan dia akan menabrak atom lain. Jadi semacam reaksi berantai gitu. Dia menghasilkan reaksi berantai yang pada akhirnya memunculkan ledakan dahsyat yang jatuh dan hasilnya adalah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. Nah, sebenarnya film ini tidak terlalu berat juga sebenarnya, karena ini film tentang bagaimana dilema moral, politik, psikologis, lumayan di situ. Bayangkan saja kita membuat bom atau senjata mematikan di dunia dan kita hidup dalam beban itu. Misalnya bom ini kan efeknya mematikan banyak orang kan. Dan bukan cuma mati doang, yang hidup juga lumpuh. Iya, gitu sebagainya. Dan itu dilemanya di situ tuh, secara psikologi, secara moral. Jadi film ini asik karena dia bermain di wilayah itu moral tadi, Sosial, politik, moral ya. Yang menarik itu ya ketika Oppenheimer menciptakan bom atom itu, lalu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Indonesia itu lagi dijajah sama Jepang waktu itu ya. Ya benar. Nah, secara tidak langsung Oppenheimer ini membantu kemerdekaan Indonesia, mempercepat kemerdekaan Indonesia. Karena ketika bom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, tentara Jepang angkat kaki dari Indonesia. Benar. Indonesia merdeka, bos. Betul. Nah, itu gimana menurut Bang Muin? Ya, jadi efeknya itu tidak langsung ya. Jadi peran Oppenheimer dalam kemerdekaan Indonesia itu secara tidak langsung. Karena bom atom yang dia buat itu akhirnya seperti yang dijelaskan tadi bahwa Jepang akhirnya mengangkat kaki dari daerah-daerah jajahannya. Salah satunya seperti di Indonesia kan. Dan itu kayaknya seminggu atau 2 minggu setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia, kemudian kita memproklamikan kemerdekaan. Ya. Nah, bayangkan kalau tidak ada bom atom Hiroshima di Nagasaki, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki, mungkin kemerdekaan kita mungkin ditunda ya. Ya. Dan kita tidak menyanyikan 17 Agustus ya, tapi mungkin 12 Desember. Tanggal-tanggal lain lah gitu kan. Jadi kita bisa saja merdeka, tapi mungkin butuh waktu sedikit lama. Lebih sedikit lama ya. Jadi jatuhnya ya ini zero sum game juga sih istilahnya kan. Jadi ada yang dirugikan
tapi ada yang diuntungkan gitu dari karyanya Oppenheimer ini. Benar, benar kan. Jadi kita tidak membenarkan ini ya, membunuh orang itu ya. Tapi secara historis kita bisa lihat bahwa pengaruh dari bom atom Hiroshima Nagasaki ini itu juga berdampak pada kemerdekaan Indonesia. Bukan berdampak secara langsung, tapi secara tidak langsung gitu. Jadi dari segi moral mungkin membunuh orang itu jahat, tapi di sisi lain juga itu mempercepat kemerdekaan dari daerah-daerah jajahan yang diduduki oleh orang-orang Jepang. Jadi kita perlu berterima kasih juga sama Oppenheimer kalau gitu ya. Iya, termasuk Einstein juga karena dia yang merumuskan teori relativitas khusus. E sama dengan mc kuadrat itu kan dasar dari pembuatan atom itu kan. Iya. Nah, dan Einstein menandatangani surat itu yang dikirim ke Presiden Amerika Serikat Roosevelt kalau nggak salah. Ya. Nah, itu dia. Nah, pada akhirnya juga beban moral juga buat ilmuwan seperti Einstein dan Oppenheimer sendiri kan, karena dia yang memimpin proyek itu dipimpin sama dia. Nah, kalau bicara perkembangannya nih, karya Oppenheimer tadi sejauh ini perkembangannya sudah sejauh apa sih? Sejauh ini yang saya tahu ya itu bom hidrogen ya, bom atom itu dikembangkan lagi menjadi bom hidrogen yang kekuatannya itu mungkin 1000 kali lipat dibandingkan dengan bom atom itu sendiri. Jadi kekuatannya lebih dahsyat. Itu sih. Iya. Tapi belum dipergunakan ya? Iya, dipergunakan nanti ujung-ujungnya hancur semua. Tapi memang ada itu. Sudah ada bom hidrogen. Mengerikan juga Pak ya? Mengerikan memang. Makanya negara-negara yang punya kekuatan seperti itu menjadi negara superpower karena itu. Kayaknya kita harus mengembangkan kekuatan santet kita ya. Supaya bisa menangkal teknologi-teknologi yang telah dibuat gitu kan. Kalau memang ada ya. Kalau teman-teman punya kekuatan santet, kayak di timur kita bilangnya itu Swangi ya. Kalau memang itu benaran ada, berarti ya tolong unjuk diri kan. Supaya kita bisa menjadi negara superpower itu dah. Kalau mereka mengirim bom gitu. Mau jadi superpower bukan superpower. Karena ini kan bekerja jarak jauh tanpa sepengetahuan Amerika Serikat macam-macam, kita tinggal santet aja kan. Tiba-tiba Donald Trump saat interview kaca-kaca atau gelas kan menarik kan, matanya jatuh itu yang lagi kan, daripada nego susah-susah kan presiden Trump. Daripada kita menghabiskan dana jutaan triliun atau turista mahal-mahal gitu kan untuk membangun bom hidrogen, mendingan kita alokasikan sebagian kecil dana untuk menyuburkan orang-orang yang punya kekuatan superpower seperti santet dan lain sebagainya. Menarik. betul. Walaupun mustahil ya itu terjadi. Oh, di sana bilang ya. Oke Bang Win, selain bom atom tadi nih, ada nggak karya-karya besar dari Oppenheimer yang mungkin kita belum banyak yang tahu juga gitu. Yang kita tahu karena filmnya membahas tentang itu, ya udah yang kita tahu dia bikin bom atom. Selain itu ada nggak karya-karya lain dari Oppenheimer ini yang dia ciptakan? Oke, karya-karyanya mungkin tidak sebesar bom atomik ya. Misalnya dia juga berkontribusi dalam perkembangan awal black hole seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya kan. Itu juga dia berkontribusi tuh di awal perkembangan black hole. Kemudian teori relativitas dan mekanika kuantum dia juga berkontribusi. Kemudian mungkin di dunia pendidikan sains ya, khususnya di Amerika, itu dia juga punya jejak digital di mana dia berkontribusi dalam dunia pendidikan sains. Misalnya dia menjabat sebagai Director Institute for Advanced Study di Princeton, di mana di situ banyak fisikawan besar juga berkontribusi di situ. Salah satunya kalau nggak salah Einstein ya, dia juga di Princeton. Jadi secara tidak langsung dia juga membangun pendidikan sains di Amerika Serikat yang mungkin sampai hari ini sudah menjadi kiblat ya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dan lain-lain ya. Amal jariah tuh. Iya, benar. Dia bisa masuk surga ya. Dan kalau berdasarkan kontribusi ya, berdasarkan lepas dari keyakinannya. Tapi kalau masalah amal jariahnya banyak, Bu. Oke. Apalagi kira-kira Bang Muin yang Bang Muin ambil dari film Oppenheimer selain dari karya-karyanya, terus kontribusi dia dalam kemerdekaan Indonesia walaupun secara tidak langsung, ada lagi nggak kira-kira? Untuk sejauh ini kayaknya saya masih lebih dalam riset dulu ya. Ya, saya hanya berpikir, maksudnya yang saya ingat cuma ini ya, karena filmnya saya nonton beberapa
bulan yang lalu lah gitu. Jadi sudah samar-samar ingatan saya. Tapi kalau ya balik lagi teman-teman yang yang baru nonton misalnya, yang masih fresh ingatannya dan kebetulan punya background science juga, mungkin bisa menjelaskan juga di kolom komentar ya, supaya kita bisa belajar sama. Ya, bisa sama-sama. Ya. Kalau ngomongin sinematografi sih ya Christopher Nolan gak usah ditanya. Iya. It's done gitu. Keren ya. Woi, si Laldekan visual efeknya gitu. Dari sisi moral Bang Aris melihatnya kayak gimana? Dari moralitas ya yang saya bilang tadi si zero sum game tadi. Jadi ya ada pihak yang dirugikan seperti Jepang. Tapi ada pihak juga yang diuntungkan. Mungkin entahlah ya, Oppenheimer dia tahu atau tidak mengenai kemerdekaan Indonesia tuh dikarenakan salah satunya karena dia juga. Tapi ya fakta yang terjadi seperti itu. Jepang lagi karena apa? Karena ada bom jatuh di sana, mereka ditarik kembali ke Jepang gitu. Mungkin itu sih pesan moralnya gitu. Oke, benar. Mungkin untuk video ketiga ini tentang Oppenheimer kita cukupkan, Bang Muin. Oke. Kita save energi untuk film terakhir yang mau kita bahas, yaitu Lucy. Di part berikut. Teman-teman kalau ada yang mau dibahas di kolom komentar silakan. Kita sangat terbuka. Bang Muin juga di luar kesibukannya untuk meladeni netizen yang kepala batu, bisa lah Bang Muin nanti bantu untuk jawab ya. Boleh. Siap. Nanti kita ketemu lagi di video terakhir kita, yaitu video tentang film Luz. Oke. Thank you very much.